ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis di dalam satu perusahaan seperti manufaktur, distribusi, keuangan, dan sumber daya manusia. ERP dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Di era perkembangan teknologi yang pesat dan tuntutan bisnis, membuat ERP mutlak dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk perkembangan bisnisnya. ERP telah menjadi sistem vital bagi banyak perusahaan modern, membantu mereka untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan berbagai fungsi bisnis. Namun, perjalanan ERP hingga menjadi seperti sekarang ini ternyata cukup panjang dan menarik. Mari kita telusuri sejarah ERP dari awal mula sebagai suatu sistem yang sederhana hingga berevolusi menjadi solusi perangkat lunak yang komprehensif. Embrio ERP dapat ditemukan pada tahun 1960-an dengan munculnya Material Requirements Planning atau MRP. Sistem ini dikembangkan oleh J.E. Cass, perusahaan traktor dan konstruksi bersama IBM. MRP bertujuan untuk melacak persediaan dan produksi, memungkinkan produsen mengelola pengadaan bahan baku hingga pengiriman barang dengan lebih efisien. MRP terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya, sehingga popularitas menyebar ke berbagai industri. Pada tahun 1970-an, MRP berevolusi menjadi MRP2 dengan kemampuan tambahan untuk menangani penjadwalan produksi dan keuangan. Gartner Group, firma riset dan konsultasi terkemuka, memberikan istilah Enterprise Resource Planning pada awal 1990-an. Istilah ini lebih akurat, mencerminkan cakupan sistem yang kini tak hanya fokus pada material, tetapi juga pada seluruh sumber daya perusahaan. Era 1990-an menjadi masa keemasan ERP. Software vendor berlomba-lomba mengembangkan paket ERP yang komprehensif, mencakup modul untuk manufaktur, logistik, keuangan, sumber daya manusia, dan lainnya. Perusahaan besar yang mengadopsi ERP merasakan manfaat nyata dalam peningkatan efisiensi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Memasuki abad ke-21, ERP terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan bisnis. Internet dan e-commerce mendorong munculnya ERP berbasis web yang lebih mudah diakses dan fleksibel. Perangkat lunak semakin modular memungkinkan perusahaan menyesuaikan sistem dengan kebutuhan spesifik mereka. Kemudian, era cloud computing mengubah lanskap ERP lagi. ERP cloud menawarkan biaya kepemilikan yang lebih rendah dan skalabilitas yang lebih tinggi, membuat teknologi ini semakin terjangkau bagi perusahaan dari berbagai ukuran. Kecerdasan buatan, Internet of Things, dan teknologi lainnya juga diperkirakan akan semakin berperan dalam evolusi ERP. Sistem ERP masa depan akan lebih cerdas, otomatis, dan mampu memprediksi tren serta memberikan insight berbasis data untuk pengambilan keputusan yang lebih optimal. ERP memiliki karakteristik yang membedakannya dengan sistem informasi lainnya. Karakteristik sistem ERP meliputi 1. Integrasi. Sistem ERP mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu sistem, sehingga data dapat diakses dan digunakan secara bersama-sama oleh berbagai departemen dalam perusahaan. 2. Basis data tunggal. Sistem ERP menggunakan satu basis data tunggal untuk menyimpan semua data bisnis sehingga data dapat diakses dan dikelola secara konsisten. 3. Modular. Sistem ERP terdiri dari berbagai modul
yang dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, fleksibel. Sistem ERP dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis. Yang kelima, keamanan. Sistem ERP memiliki fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data bisnis dari akses yang tidak sah. Dan yang keenam, scalable. Sistem ERP dapat diskala untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan perusahaan. Karakteristik tersebut menjadikan sistem ERP sebagai solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Dengan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, sistem ERP dapat mengurangi duplikasi data dan proses, sehingga meningkatkan produktivitas. Dan selain itu, sistem ERP juga dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dengan menyediakan data yang akurat dan terkini. Menurut James A. O'Brien, penerapan sistem ERP memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kualitas dan efisiensi. Sistem ERP dapat menciptakan kerangka kerja yang mampu mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan, yang dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas dan efisiensi layanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Yang kedua, penurunan biaya. Penggunaan sistem ERP dapat menurunkan biaya pemrosesan transaksi dan juga biaya operasional karyawan jika dibandingkan dengan sistem yang tidak menggunakan ERP. Yang ketiga, pendukung keputusan. Sistem ERP dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan, karena sistem ERP dapat menyediakan informasi yang cepat untuk level manajerial, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan secara tepat waktu. Yang keempat, kelincahan perusahaan. Penerapan sistem ERP dapat meningkatkan integrasi data antar departemen, sehingga menghasilkan struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif yang dapat lebih mudah memanfaatkan berbagai peluang baru dalam bisnis. Yang kelima, sistem terintegrasi. Sistem ERP dapat mengintegrasikan sistem yang ada dalam perusahaan, sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Yang keenam, sistem ERP tidak hanya memadukan data dan orang. Sistem ERP dapat melakukan pemutakhiran dan koreksi data pada banyak komputer yang terpisah. Ketujuh, sistem ERP dapat memungkinkan manajemen mengelola operasi. Sistem ERP tidak hanya memonitor operasional saja, tetapi juga dapat menjawab apa yang harus dikerjakan untuk menjadi lebih baik. Yang ke-8, sistem ERP dapat memudahkan ekstraksi informasi. Sistem ERP dapat menghasilkan analisa dan laporan yang mendukung perencanaan jangka panjang yang dapat digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Yang ke-9, sistem ERP menghasilkan informasi. Sistem ERP menghasilkan informasi berdasarkan data masukan yang relevan, yang digunakan dalam perencanaan aktivitas antar departemen agar lebih efisien dan efektif. Yang ke-10, sistem ERP menciptakan struktur organisasi. Sistem ERP dapat menciptakan struktur organisasi yang ramping dan pembagian kerja yang jelas karena menggunakan sistem yang terintegrasi untuk seluruh fungsi yang ada, sehingga menghilangkan pekerjaan rangkap dan menggunakan standarisasi data untuk seluruh departemen. Yang ke-11, sistem ERP menjamin seluruh aktivitas. Sistem ERP menjamin seluruh aktivitas berjalan dengan efektif dan efisien, karena semua dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ke-11, sistem ERP mengendalikan seluruh proses bisnis.
Sistem ERP mengintegrasikan seluruh aktivitas masing-masing departemen ke dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga dapat menghindari kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan sumber daya perusahaan, dan alokasi sumber daya yang tidak tepat. Aplikasi sistem ERP, procurement, sales, dan distribusi. Yang pertama itu ada procurement. Siklus sistem procurement dimulai dari aktivitas pembuatan pembelian atau purchase requisition dari departemen setelah forum permintaan disetujui oleh atasan departemen terkait dan disampaikan ke departemen pembelian. Maka, petugas departemen pembelian akan melakukan pemilihan pihak pemasok negosiasi harga dan kemudian diterbitkan pesanan pembelian atau purchase order sebagai bukti bahwa perusahaan telah menyetujui proses pembelian kepada pihak pemasok. Kemudian, proses penerimaan barang atau good receipt oleh gudang berdasarkan pesanan pembelian tersebut berdasarkan kesepakatan. Maka pemasok melakukan penagihan yang disertai faktur pajak itu untuk proses pembayaran. Proses verifikasi penagihan atau invoice verification oleh Departemen Keuangan. Setelah itu, dilakukan proses pembayaran kepada pemasok sebagai bukti pelunasan atas barang yang sudah dibeli. Sales dan distribusi. Siklus manajemen penjualan dimulai dari kegiatan pre-sales atau order control, yaitu negosiasi harga dengan pihak pelanggan yang kemudian disertai dengan pembuatan penawaran harga atau quotation. Kemudian dilanjutkan dengan pemesanan order penjualan atau sales order. Sekarang ini, penerapan sistem ERP dapat dilakukan menggunakan web-based. Setelah itu, administrasi penjualan mengecek persediaan barang di gudang untuk menyediakan barang yang diperlukan untuk memenuhi order penjualan. Hal ini dikenal dengan istilah inventory searching. Setelah barang tersedia, maka dilakukan proses shipping, yaitu aktivitas mengirimkan barang ke tempat pelanggan dengan pembuatan surat jalan atau SJ, dan delivery order atau DO. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas billing, yaitu proses pembuatan faktur komersial, faktur pajak, kwitansi yang disampaikan ke pelanggan untuk proses penagihan. Berikutnya, tagihan tersebut pelanggan melakukan pembayaran jika dilihat dari perusahaan. Akan dilakukan proses penerimaan atas nilai piutang pelanggan atau receipt account receivable. Kegunaan sales dan distribusi. Yang pertama itu ada meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, yaitu mempercepat proses penerimaan pesanan sampai pengiriman barang dengan tepat waktu. Yang kedua itu memberikan informasi penjualan dan analisis penjualan yang dibutuhkan pihak pelanggan. Yang ketiga, membuat perencanaan penjualan untuk perhitungan kebutuhan bahan material, perencanaan pembelian, dan produksi barang di masa depan. Selanjutnya itu ada karakteristik modul sales dan distribusi. Yang pertama itu fasilitas mengelola dan penginputan kontrak penjualan dan order penjualan. Yang kedua, fasilitas overdue limit kredit untuk pembatasan order penjualan terhadap saldo piutang yang sudah jatuh tempo, tapi belum dilakukan pembayaran oleh pihak pelanggan. Yang ketiga itu ada fasilitas untuk penginputan transaksi penjualan dalam multi currency. Yang keempat ada fasilitas delivery schedule untuk membuat delivery order berdasarkan sales order yang segera harus dikirim dengan memperhitungkan jumlah saldo persediaan di gudang. Yang kelima itu ada fasilitas delivery order untuk transaksi pengiriman barang tepat waktu. Yang keenam, fasilitas sales invoice atau faktur komersial, faktur pajak, dan kwitansi secara otomatis untuk proses penagihan ke pelanggan. Yang terakhir itu ada fasilitas sales return untuk transaksi pengembalian barang atau return jual dari pelanggan dengan alasan tertentu. Laporan yang dihasilkan sales dan distribusi, yaitu yang pertama ada laporan sales contract dan outstanding sales contract. Yang kedua, laporan sales order dan
outstanding sales order. Yang ketiga, laporan penjualan. Yang keempat, laporan analisa penjualan. Yang kelima, laporan retur penjualan. Yang keenam, laporan delivery update. Yang ketujuh itu ada laporan komisi sales person. Yang ketujuh, laporan kredit pelanggan. Yang kedelapan, laporan gross profit. Selanjutnya, finance dan accounting. Pada sistem ERP ini, untuk penyusunan laporan keuangan dilakukan dalam aplikasi program General Ledger. Semua data transaksi diperoleh dari sistem proses transaksi lainnya, seperti Sales Transaction Processing System, yaitu ada Sales Order Processing, Billing, Sales Analysis. Yang selanjutnya itu ada Purchase Transaction Processing System, yang terdiri dari proses inventory processing. Selanjutnya ada cash receipt and disbursement transaction processing system. Dan yang terakhir itu ada payroll transaction processing system. Account payable. Aktivitas utama meliputi verifikasi penagihan atau invoice verification dan pembayaran atau payment. Dan laporan dihasilkan itu seperti analisis umur hutang usaha, yang kedua ada daftar saldo hutang usaha, yang ketiga kartu hutang usaha per pemasok, yang keempat laporan rincian hutang usaha per pemasok, yang kelima ada laporan uang muka per pemasok, yang keenam laporan rincian pembayaran hutang usaha. Account payable adalah kegiatan untuk mengelola dan mengendalikan usaha kepada pemasok secara lebih mudah, sebagai memungkinkan perusahaan dapat membuat perencanaan pembayaran yang tepat sesuai dengan masing-masing umur hutang. Kegunaan account payable itu antara lain yang pertama fasilitas partial payment dan full payment dalam pembayaran hutang usaha. Yang kedua itu ada fasilitas limit kredit. Yang ketiga, fasilitas hold untuk memblok hutang-hutang yang belum boleh dibayar. Yang keempat, fasilitas untuk mencatat transaksi uang muka pembelian. Yang kelima, fasilitas pengentrian transaksi hutang dalam multi currency. Yang keenam, fasilitas pencatatan koreksi hutang. Account receivable. Account receivable dapat dikendalikan seluruh aktivitas berkaitan piutang usaha, yaitu dengan memberikan informasi yang real time tentang saldo piutang usaha yang sudah jatuh tempo, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan perencanaan penagihan yang efektif. Kegunaan account receivable yaitu, yang pertama ada fasilitas partial receipt dan full receipt dalam pelunasan piutang usaha. Yang kedua, fasilitas limit kredit. Yang ketiga, fasilitas billing untuk membuat formulir penagihan untuk piutang yang segera jatuh tempo. Yang keempat, fasilitas confirmation letter untuk laporan saldo piutang langganan yang dikirim langsung ke pelanggan dapat dicetak maupun di email langsung secara otomatis untuk konfirmasi piutang kepada pelanggan. Yang kelima, fasilitas account receivable receipt untuk mencatat transaksi piutang usaha yang timbul akibat transaksi penjualan dan untuk mencatat transaksi uang muka penjualan. Yang keenam, fasilitas pengentrian transaksi piutang usaha dalam multi currency. Yang ketujuh, fasilitas penginputan transaksi koreksi piutang usaha dan transaksi kredit. Selanjutnya, laporan-laporan yang dihasilkan itu, yang pertama ada laporan analisis umur piutang, yang kedua analisis piutang giro mundur, yang ketiga daftar saldo piutang usaha, yang keempat kartu piutang dan detail kartu piutang per pelanggan, yang kelima laporan piutang per distribusi General Ledger, yang keenam laporan rincian penerimaan piutang usaha, yang ketujuh ada laporan saldo uang muka per pelanggan. Selanjutnya ada General Ledger. General Ledger merupakan jantung sistem informasi accounting karena akan dihasilkan laporan keuangan atau financial reporting untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan analisa rasio keuangan, dan laporan keuangan lainnya.
kegunaan general ledger yaitu yang pertama ada fasilitas multi-currency bagi kode perkiraan yang mempunyai mata uang ekuivalensi dalam mata uang asing. Yang kedua, fasilitas jurnal berulang untuk mempermudah dan mempercepat entry transaksi untuk transaksi yang berulang. Yang ketiga, penyajian laporan keuangan secara otomatis. Yang keempat, sistem pelaporan yang bertingkat dan informatif. Yang kelima, dapat menyimpan data untuk periode yang tak dibatasi dan hanya dibatasi oleh kapasitas hard disk yang digunakan. Selanjutnya ada laporan yang dihasilkan, yaitu yang pertama laporan raca dan laporan laba rugi, yang kedua laporan rincian dan highlight laporan keuangan, yang ketiga laporan rincian biaya per pusat beban, yang keempat laporan rincian saldo perkiraan, yang kelima laporan kartu buku besar, dan yang terakhir itu ada laporan raca saldo. Aplikasi sistem ERP. Produksi ditunjukkan untuk mendukung proses produksi atau manufacturing. Sistem produksi adalah sistem yang menyediakan aplikasi manufaktur dalam berbagai fungsi dan metode yang mendukung manajemen sumber daya secara terintegrasi. Hal utama dalam produksi dan operasi adalah perencanaan produksi. Perencanaan yang akurat dalam memenuhi kebutuhan bahan dari sales order yang diterima dan perbandingan standar costing dengan actual cost. Pendekatan penyusunan perencanaan produksi agar menjadi akurat maka harus didasarkan pada forecasting penjualan untuk periode tertentu dan posisi persediaan. Maka dapat dilakukan demand management atau permintaan manajemen. Terdiri dari perhitungan kebutuhan bahan atau material requirement planning yang diteruskan proses pembelian, schedule detail proses produksi. Dalam pendekatan perencanaan produksi dengan sistem ERP, karakteristik dari aplikasi produksi adalah mendukung dan memudahkan pertukaran informasi di seluruh perusahaan atau dalam satu lokasi khusus pada perusahaan. Sistem harus dapat menyediakan berbagai fitur dan fungsi dengan cakupan yang luas, stabilitas operasional, dan arsitektur aplikasi yang tidak bergantung pada platform tertentu. Modul manufaktur sistem ERP harus dapat memberi kebebasan untuk mengatur dan memilih berbagai metode manufaktur. Misalnya, apakah menggunakan metode make to stock atau make to order secara mampu mengkombinasi berbagai metode perencanaan dan proses manufaktur untuk berbagai operasi, berbagai produk, dan pada setiap tahap dalam siklus hidup produksi. Kemampuan sebuah modul produksi harus dapat mengatur jadwal produksi dengan cepat sesuai dengan schedule pengiriman dari order penjualan dan rencana penjualan dengan mempertimbangkan ketersediaan material dan kapasitas produk, meningkatkan pengendalian penggunaan material per work order untuk mencapai tingkat efisien kegiatan produksi. Karakteristik modul produksi memiliki fasilitas penginputan tarif standar dirt labor of WOH per mesin, memiliki fasilitas perhitungan bill of material, memiliki fasilitas perhitungan standar prakalkulasi, memiliki fasilitas penginputan work order produksi dan permintaan barang per work order produksi, memiliki fasilitas penginputan menerima hasil jadi dan detail pemakaian barang per work order, fasilitas penginputan retur penerimaan hasil jadi untuk reproses produksi, dan fasilitas penginputan koreksi work in process. Modul-modul sistem ERP dalam produksi diantaranya ada Material and Capacity Planning. Modul ini digunakan untuk membuat simulasi berbagai skenario alternatif perencanaan dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan komponen atau rakitan yang harus dibuat atau dibeli dan kapan harus membuat dan membelinya.
Paket aplikasi ini mampu menghasilkan rekomendasi untuk membuat atau memproduksi suatu komponen, di mana komponen diperlukan rekomendasi perubahan atas sebuah rencana untuk mencegah penggunaan sebuah work center secara berlebihan atau kurang pemanfaatannya. Sistem ini juga dilengkapi dengan Electronic Planning Board, yaitu memudahkan tampilan grafis sehingga dapat memberikan gambaran atas perubahan pada pemanfaatannya. Kapasitas dengan segera menampilkan sebuah produk yang dijadwalkan, status produksi saat ini, pemanfaatan, dan ketersediaan kapasitas dan material. Yang kedua, ada shop floor control, mendukung fleksibilitas dan adaptasi yang cepat atas perubahan kebutuhan dalam perencanaan dan kendali shop floor. Dapat mencatat order shop setiap saat diperlukan atau setiap terjadi realokasi material. Cetakan order ini memberikan fleksibilitas bagi seorang shop foreman untuk membentuk salinan jika order harus dibagi menjadi 2 operator. Dapat memonitoring dan menjadi kapasitas shop order, evaluasi dan penyesuaian tahapan operasi dan komponennya. Order dapat dijadwalkan berulang-ulang, maju atau mundur. Yang ketiga, ada quality management, mendukung proses studi banding. Fasilitas ini memungkinkan perusahaan untuk mendefinisikan proses berulang analisis akan masalah dan perbaikan yang kontinu atas proses produksi, menawarkan pendekatan yang terbaik bagi spesifikasi, dokumentasi, dan memungkinkan organisasi untuk menstandarisasi dan menyederhanakan proses jaminan mutu dan fungsi kendali. Terdapat modul-modul dalam quality management, diantaranya ada submodul material disposition dan submodul production reporting. Yang keempat ada just in time. Modul ini mendukung implementasi konsep just in time pada proses produksi. Fitur ini memungkinkan fasilitas produksi untuk melakukan transisi dan direct manufacturing ke JIT. Misalnya, jika pola permintaan sebuah item menjadi lebih stabil dan menunjukkan pola yang berulang, maka jadwal produksi dapat diinisialisasi meskipun produk tersebut tidak dirancang untuk rate base. Sejalan dengan waktu, ketika pola permintaan barang tersebut berkembang, maka pola produksi barang tersebut dapat diubah menjadi penjadwal rate-based production sepenuhnya. Just-in-time manufacturing menghasilkan laporan-laporan di antara lain laporan histeri, laporan rencana pembelian, laporan produksi kumulatif, laporan analisis downtime, laporan analisis quality, dan laporan-laporan lain yang berkaitan dengan kinerja dan produktivitas unit produk. Yang kelima ada just management. Just management ini menyediakan informasi biaya pada berbagai tingkatan yang dapat membantu perusahaan mengidentifikasi penentuan biaya dan mengurangi biaya produksi. Modul ini mendukung berbagai metode penilaian inventory seperti LIFO, FIFO, Moving Average, dan Load Costing. Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah strategi yang digunakan untuk mempelajari kebutuhan dan perilaku pelanggan untuk membangun relasi yang kuat dengan pelanggan. CRM merupakan sebuah pendekatan untuk mengerti dan mempengaruhi tingkah laku pelanggan yang dapat dilakukan melalui kemampuan berkomunikasi dalam meningkatkan pelayanan permintaan order pelanggan. CRM adalah sebuah istilah industri TI untuk metodologi strategi perangkat lunak atau software dan atau aplikasi berbasis web lainnya yang mampu membantu sebuah perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan para pelanggan.
CRM adalah usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan supaya tidak lari dari pesaing dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan, baik itu lewat telepon, email, masukan di situs atau hasil pembicaraan dengan staf sales dan marketing. Program CRM merupakan suatu proses interaksi pelanggan dengan sistem, di mana pelanggan dapat memperoleh informasi berguna seperti status order, kontak person, in charge, fungsi sales yang akhirnya bertujuan untuk dapat meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan, customer relationship management. Sistem ERP biasanya terdiri atas sekumpulan modul-modul yang dapat mendukung berbagai fungsi dan proses pada perusahaan. Sistem ERP yang baik bisa juga berisi modul untuk proses SCM dan CRM, alur proses bisnis yang terjadi pada perusahaan komersial baik yang menghasilkan produk, jasa secara umum, merupakan satu siklus kontinu mulai dari permintaan konsumen, pembuatan produk, penyerahan produk, penagihan, pembayaran, dan layanan purna jual. Solusi CRM adalah penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung program penjualan, pelayanan, dan pemasaran. Manfaat CRM dapat berupa penyederhanaan proses bisnis, meningkatkan kualitas dan akurasi data, menyediakan akses bagi pengguna atau unit bisnis terhadap sumber daya yang sama. Manfaat dan keuntungan CRM membantu perusahaan untuk mengembangkan produk baru berdasarkan pengetahuan yang lengkap tentang keinginan pelanggan, dinamika pasar, dan persaing dengan cara 1. Menjaga pelanggan yang sudah ada, 2. Menarik pelanggan baru, 3. Cross-selling, menjual produk lain mungkin dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembeliannya, 4. Upgrading, 5. Identifikasi kebiasaan pelanggan untuk menghindari penipuan, yang keenam mengurangi resiko operasional karena data pelanggan tersimpan dalam satu sistem, ketujuh respon yang lebih cepat ke pelanggan, kedelapan meningkatkan efisiensi karena otomasi proses, yang kesembilan meningkatkan kemampuan melihat dan mendapatkan peluang. Sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan suatu aset dan faktor penentu dalam kesuksesan perusahaan. Tanpa ditangani secara tepat, maka aset ini akan dapat berubah menjadi faktor yang dapat mengganggu proses dan kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan. Fungsi manajemen SDM adalah melibatkan perekrutan, penentuan evaluasi, kompensasi, dan pengembangan karyawan dari suatu organisasi. Tujuannya dari manajemen SDM adalah penanganan SDM yang efektif dan efisien dalam perusahaan. Sistem SDM dirancang untuk mendukung perencanaan untuk memenuhi kebutuhan personal perusahaan, pengembangan potensi karyawan, dan pengendalian semua kebijakan dan program personal. Modul Human Resource Information System dapat mendukung penggunaan yang strategis, taktis, dan operasional dalam SDM suatu organisasi yang meliputi 1. Personal management, 2. Organization management, yang ketiga payroll accounting, yang keempat team management, dan yang kelima personal development. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.